Kemudian Bapak sekalian, akhlak buruk yang ketiga adalah kezaliman, zalim. Sebagaimana dalam hadis yang selanjutnya, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kemudian hadis selanjutnya an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dzulma. Jauhilah kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan jauhilah perbuatan kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Adzulmu dalam lisanul Arab mengatakan wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Ya. Adzulmu atau kedzaliman itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian secara istilah oleh Al-Asfahani mengatakan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktu maupun dari segi tempatnya. Jadi secara istilah zalim itu adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang ataupun melebihi batas. Dan larangan berbuat zalim ini jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah karena bahwasanya laknat Allah akan ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surat yang sama ayat 102, wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya dhalimatun inna ahdahu alimun syadid. Yang artinya dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangatlah pedih dan keras. Dan masih banyak lagi beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan berbuat zalim. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman, dan aku haramkan juga kezaliman atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Dan kezaliman ini bukan hanya kezaliman yang besar, kezaliman yang kecil terhadap saudara kita, kemudian terhadap keluarga kita ataupun teman-teman kita, itu tidak boleh. Apalagi perbuatan kezaliman yang besar. Apalagi kezaliman yang besar. Kemudian akibat perbuatan zalim, ini akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama akan dikisos pada hari kiamat. Akan ditimpakan balasan yang sama sebagaimana yang dilakukan ketika di dunia. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang panjang, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar dan
dirham. Orang yang tidak memiliki harta. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan tercela, menuduh, memakan harta yang bukan miliknya, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya ini akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezolimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzolimi itu, lalu diberikan kepadanya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ngatos-ngatos terhadap perbuatan zolim. Ya. Karena nanti kelak di akhirat itu semua amal kita itu akan genggantos nih kezoliman kita itu. Nah kalau amal kita habis, untuk mengganti kezoliman kita di dunia apa? Dosane wong niku dilimpahne teng kita. Ya. Kemudian kita dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian nomor kali mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'udz dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim. Yauma la yanfa'udz dhalimina ma'dziratuhum, permintaan maafnya. Walahumul la'natu, dan bagi mereka adalah laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Jadi perbuatan zalim ini adalah sangat besar konsekuensinya, walaupun tidak mendapatkan konsekuensi di dunia. Contohnya orang-orang Zionis itu, orang-orang Yahudi Zionis itu mereka berbuat zalim kepada umat Islam, bahkan umat agama lain di Palestina. Dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia, ya, tidak ada balasan. Tapi kalau di akhirat mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kemudian yang keempat adalah terancam dari doa orang yang terzalimi. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqi da'watil mazlum." Hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, dan hal itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Innallaha la yahdil qaumad dzalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk atau tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang selanjutnya adalah kezaliman itu sebab bencana dan petaka, malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid." Beberapa banyak kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Hati-hati dengan berbuat zalim. Ya, sekecil apapun kezaliman kita harus hindari. Apalagi kezaliman yang sifatnya besar dan merugikan banyak orang.
Itu para hamba Allah. Kemudian dalam hadis yang dari Jabir dari wattaqu syuha, dan jauhilah perbuatan kikir, bakhil, pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maka sungguhnya itu telah membinasakan orang sebelum kamu atau sebelum kita. Harta itu kita manfaatkan. Kemarin dalam Jumat itu saya sampaikan, harta itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian untuk tanggungan, ya. Apabila memiliki hutang maka wajib dibayar. Kemudian yang ketiga untuk sedekah. Sedekah itu untuk mensucikan jiwa kita dan harta kita. Maka kita harus menjauhi sifat kikir. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kita dianjurkan untuk saling berbagi kepada sesama. Ya. Maka kita harus menjauhi sifat tersebut, ya. Karena itu adalah fa innahu ahlaka man kana qablakum, mencelakakan, ya, orang-orang sebelum kita. Contohnya ya tadi, ya, Qarun. Giliran pun sugih duit, ya, maka dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian ditenggelamkan seluruh hartanya. Kalau kita berbuat semisal bisa jadi sama, walaupun caranya yang berbeda. Misalnya ini menenggelamkan harta ke dalam bumi ngoten niku viral pitung dina pitung dalu wonten media sosial. Ya. Mungkin caranya berbeda, kita akan rugi misalnya, atau dengan cara yang lain. Ya. Karena menyisihkan harta di sebagian, ya, untuk zakat, kalau sudah sampai nisab, ya, kemudian dengan sedekah, ya, sunnah, ya, memberi pada fakir miskin, ya. Kemudian sedekah untuk perjalanan dakwah. Bisa jadi orang yang bersedekah untuk perjalanan dakwah itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena itu tidak terlihat. Gitu. Sing ketok biasanya ya ustate, nggih. Ataupun para umara-umaranya. Tapi yang tak terlihat itu biasanya adalah orang yang mendukung dakwah tadi. Itu para hamba sekalian. Jadi kikir itu adalah Kikir itu adalah sifat yang akhlak yang buruk. Maka kita harus tanamkan pada diri kita agar sebisa mungkin untuk menghindari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Karena jelas, ya, tuntunan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para hamba sekalian, walaupun tidak sampai selesai hadis yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa belajar bersama kembali, ya, mendalami dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhlak yang buruk agar kita semua bisa mawas diri, bisa ada rambu-rambunya. Kalau hal seperti ini itu dilarang oleh Islam. Hal seperti ini itu diperintahkan dalam Islam. Jadi itu bergunanya ngaji, Pak Bu. Ibadah itu dasarnya dengan ilmu. Muamalah itu dasarnya dengan ilmu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu ini akhlak baik, ini akhlak buruk. Kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Bagaimana kita tidak tahu tata cara ibadah-ibadah yang lain. Makanya jazakallah khairan kasir kepada para hewan sekalian yang menyempatkan diri hadir di dalam majelis taklim ini, walaupun sebenarnya di belakang sana, di rumah sana masih banyak sekali kegiatan-kegiatan
yang lain nggih. Yang itu mungkin sama pentingnya. Nggih napa mboten? Banyak. Sing wong mantu, sing jagong rono, jagong rene, nggih. Banyak sekali. Nah, disinilah seperti yang saya sampaikan di majelis taklim kemarin, jenengan lerene niku wonten nggih majelis taklim. Apa? Ngecas hati kita, nggih, mencarger hati kita agar hati kita selalu basah dengan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sekedhik ingkang kula ngaturaken mugi-mugi bermanfaat. Apabila ada salah kami mohon maaf. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.